Masyur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau. Erneut has Silahkan dimulai, Jis. Baik, apakah suara saya sekarang sudah terdengar? Ya, Oke, baik, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara kita yang bertemakan bahagia dulu, sukses kemudian. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin mengucapkan pertama-tama puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya lah kita di sini dapat berkumpul. Nah, sebelumnya kami memberitahukan di poster bahwa hari ini kita memiliki sebuah webinar yang bertemakan strategi menjaga kesehatan mental sehari-hari. Tapi dikarenakan pemateri dan MC utama kita yaitu Mbak Arum Puspita dan Tite Nurul Fatimah sedang sakit, maka acara ini digantikan oleh pemateri kita yang bernama Mas Ruri PhD. Nah, jadi beliau ini adalah salah seorang pakar di bidang em,
laser yang bertempat di Hamburg. Nah, jadi beliau akan memberikan eh, nasihat dan materi kepada kita kenapa sih bahagia itu penting, kenapa bukan sukses dulu seperti itu. Nah, baik, tanpa panjang lebar, waktu dan tempat kepada Mas Ruli dipersilahkan. Terima kasih banyak Jis ya atas perkenalannya ya. Ini adalah kali kedua saya membagi ya tentang tips untuk motivasi bagi eh, Gen Z dan milenial semuanya ya. Pada kesempatan kali ini ya karena pembicara utama kita sedang sakit ya, saya eh, menggantikan beliau ya. Kemudian untuk beliau nanti akan di reschedule yang akan diberitahukan oleh panitia ya. Yang menarik adalah bagaimana kita ya. Jelas suaranya dulu mungkin tes. Jelas? Mm-mm. Oke. Jadi tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahagia dulu, sukses kemudian. Ya, tema yang sangat menarik ya. Kenapa nggak sukses kemudian bahagia ya? Nah, kita akan sama-sama apa namanya eh, lihat ya apa rahasia kehidupan ya di balik itu ya. Bahagia dulu, sukses kemudian. Nah, agenda yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah ya, yang pertama adalah ilmu psikologi zaman dahulu yang disebut ilmu al-nafs atau the science of the soul. Kemudian pengenalan positif psychology ya, review of happiness, the big five personality traits dan strategi for achieving success ya. Nah, teman-teman semuanya ya, terima kasih saya sampaikan kepada eh, di sini ada Pak Muhi ya, Ketua Forkom dan kemudian Mbak Septi dari Pak Arahma ya. Jadi organizer dari apa namanya seminar webinar kita tentang ANAPS ya. Jadi alhamdulillah ya kita lanjutkan. Terima kasih semuanya atas kehadirannya ya dari Indonesia maupun di Jerman. Nah, kita masuk ke materi ya. Jadi happiness ya. Jadi kalau kita ambil pensil ya misalkan ya, pensil atau pulpen ya. Kemudian kita gigit ya misalkan ya. Gigit, kemudian kita, nah itu akan membentuk apa namanya muscle lah, yang disebut zygomatic major muscle ya. Jadi antara eh, mulut dan kemudian mata di sini ya. Kemudian di samping mata ya, yang disebut sebagai oculi orbicularis ya. Nah, ini ditemukan pada tahun 1862 ya oleh French anatomis yang bernama Duchenne ya, Duchenne de Boulogne ya. Nah, jadi di sini itu ketika seorang itu bahagia, maka dia akan membentuk ya muscle ini ya, terutama muscle ini. Nah, itu ternyata kondisinya bisa dibalik. Kalau kita dalam keadaan sedih ya, dalam keadaan sedih, maka kita bisa stimulasikan ya wajah kita ya. Kita misal gigit ya pensil ya, misalkan seperti ini ya. Kemudian kita kita coba paksakan senyum ya. Nah, nanti nanti kita akan menjadi bahagia itu ya. Jadi itu ditemukan oleh para ahli ya. Nah, mungkin sebelum sebelum apa namanya mengikuti materi ini, saya akan bagikan sebuah file ya nanti untuk diisi ya, kemudian pada akhir kita ini bareng-bareng ya hasilnya ya. Nah, itu adalah happiness score ya. Jadi happiness score ya, nanti coba diisi ya. Mudah-mudahan ini betul ya filenya ya, coba nanti dicek ya. Jadi filenya adalah bentuk apa namanya skor antara 1 dan 7. Nah, nanti kemudian dijumlahkan skornya, kemudian dibagi berapa jumlah pertanyaannya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, ini disebut sebagai Duchenne ya, Duchenne smile ya, Duchenne smile. Nah, kemudian eh, ternyata happiness itu bisa di-share ya, di-share ke ketika kita bahagia, kita itu bisa men-share kebahagiaan itu kepada sekeliling kita, misalkan keluarga kita, teman-teman kita ya kan. Jadi kemudian
kebahagiaan itu bisa dilihat secara fisiologi ya. Jadi yang tadi senyuman itu ya. Nah, kemudian kita dapat menstimulasikan ya tadi dengan menggigit apa nama pensil ya untuk kemudian menstimulasikan bahagia ya. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali kita tahu semua. Nah, itu mengatakan bahwa he who knows himself is truly happy. Jadi siapa siapa yang mengetahui dirinya sendiri, dia akan merasakan kebahagiaan yang sejati gitu ya. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan kita harus mengenal diri kita sendiri gitu ya. Ya, kita harus mengenal kita sebagai manusia itu apa komponen yang menyertakan kita gitu ya. Itu ada 5 komponen, misalkan jasad ya, nafs ya, jadi soul ya, kemudian spirit ya, fitrah ya kan. Nah, kemudian itu ada 5 itu yang harus kita kita kenali gitu ya. Jadi ada fitrah, kemudian jasad, nafs, kemudian spirit ya. Nah, itu ya. Jadi itu kemudian kita harus apa namanya mengetahui ya diri kita sendiri sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Nah, ada yang menarik ya dari ilmuwan Muslim yang namanya adalah Abu Zaid Al-Balkhi ya. Nah, beliau menulis buku yang judulnya adalah Masalih Al-Abdan wal Al-Anfus. Nah, ini buku ini ditulis pada abad ke-9 ya. Jadi abad ke-9. Nah, di mana buku ini itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi ini bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan oleh Malik Badri. Nah, buku itu sebenarnya ada 2 bagian. Yang pertama adalah eh, ini ya apa namanya anatomi tubuh ya, karena beliau adalah dokter ya. Ya kita jangan bayangkan seperti kita ya. Kita itu kan pada zaman sekarang itu spesialisasi ya, jadi dokter, engineer ya, saintis. Nah, pada zaman dulu itu mereka menguasai banyak ilmu gitu ya. Nah, Al-Balkhi ini salah satunya ya. Beliau itu eh, memahami masalah kedokteran juga. Nah, bagian pertama itu tentang anatomi tubuh. Nah, bagian kedua yang menarik adalah tentang al-anfus ini ya. Jadi al-anfus jadi tentang ilmu al-nafs, tentang nafs. Jadi, nah beliau itu mengkategorikan itu ada 4 ya permasalahan mental ya. Nah, nanti untuk lebih detailnya nanti Mbak Arum yang akan memberikan materinya ya tentang mental health ini ya. Jadi beliau pada abad ke-9 bayangkan ya pada abad ke-9 sudah menuliskan. Yang pertama adalah fear and panic ya. Jadi ketakutan ya, dan panik, kemudian anger and aggression, sadness and depression, and obsession. Nah, nah beliau pada saat itu mengkategorikan bahwa yang paling utama permasalahan manusia itu ada 2 sebenarnya. Ya, jadi ada 4, tapi yang secara statistik itu banyak terjadi itu ada 4. Yaitu apa? Yang pertama adalah seseorang itu hidup di masa lalu, ya. Hidup di masa lalu itu yang penyakit ketiga, ya. Jadi seseorang yang kehilangan yang dicintai gitu kan, yang dicintai. Nah, kemudian dia akan merasakan kesedihan ya, atau seseorang yang mungkin kehilangan pekerjaan ya kan, ya itu sadness and depression. Dan kemudian seseorang yang hidup di masa yang akan datang ya. Jadi itu yang disebut sebagai anxiety. Nah, itu yang pertama ya, fear and panic ya. Itu yang melanda ya sebagian manusia pada saat itu ya. Nah, yang paling sulit itulah yang keempat, obsession ya, al-waswas ya. Jadi ya, yang was-was ini yang kemudian seseorang itu mendengar suara-suara, bisikan suara-suara. Nah, ini agak berat ya permasalahan ini ya. Jadi, nah kadang kita harus ke psikiater untuk menyelesaikan masalah ini ya. Ini agak berat ya. Tapi yang secara umum itu yang terjadi itu yang pertama dan ketiga ya. Ya kita sudah mengetahui ya, misalkan pandemi, kemudian kebakaran yang ada di USA itu pasti kan ada yang kehilangan gitu ya. Jadi pasti ada sadness dan depression di situ ya. Nah, itu yang penting ya, yang ketiga. Nah, di buku ini ya, yang tertarik nanti bisa mencari bukunya. Dicontohkan ya sama Al-Balkhi misalkan anxiety ya, anxiety. Itu ibarat seperti apa Arab Bedui ya, Arab yang di Arab ya, yang di mana di situ padang pasir ya. Nah, itu kemudian bepergian misalkan ke suatu daerah di mana di situ ada kabut gitu ya, kabut yang tebal ya. Yang kabut yang tebal. Jadi dia tidak pernah mengalami sebelumnya ya kabut yang tebal. Jadi gelap sekali gitu ya. Jadi ibarat seperti dinding sehingga dia takut gitu, tidak bisa melampauinya ya. Nah, padahal kalau dia berjalan ya kan dia tidak takut kemudian berjalan itu hanya kabut itu adalah apa namanya hanya sekedar air gitu ya.
Jadi tidak ada bahaya sama sekali. Jadi ya apa namanya anxiety itu sebenarnya adalah pikiran kita gitu ya. Jadi kenyataannya itu tidak ada gitu ya. Nah itu apa ilustrasi yang diberikan oleh Al-Balkhi salah satunya ya. Nah, ini apa namanya buku ya yang sangat penting ya kalau ada. Nah, kemudian konsep yang diberikan pada saat itu memang konsep pada zaman Yunani ya. Jadi ada 4 komponen tubuh yang seimbang, misalnya kayak darah, dahak dan segala. Tapi nggak masalah ya itu, karena memang pengetahuan itu kan berprogres ya, develop. Nah, sekarang kita lebih maju ya dengan neuroscience ya, dengan ilmu kedokteran sehingga teori-teori kedokteran kemudian berubah gitu ya. Tapi itu pada saat itu sudah bagus sekali gitu ya, sudah apa namanya memberikan insight ya pada saat itu ya. Kemudian ini saya kutip apa namanya citation yang sangat menarik gitu ya. Jadi dunia ini bukan tempat untuk total freedom ya dari ketakutan dan kesedihan ya. Jadi, nah kondisi kedua ini ya, karena ini kan dua dua hal ini yang sangat eh, eh, apa namanya dominan ya permasalahan ini. Jadi kondisi ini ya kebebasan dari eh, ketakutan dan kesedihan itu hanya akan ada di hereafter ya, di di akhirat itu ya. Jadi jadi ada semacam istilah paradoks itu ya paradoks. Nah kita harus memahami ini ya. Jadi ya ketika seorang itu sedih tidak terlalu sedih, kemudian bahagia juga tidak terlalu bahagia ya. Nah kemudian kita menginjak ke psikologi modern ya. Jadi positif psikologi ya. Jadi positif psikologi itu adalah suatu studi yang apa namanya berfokus ya tentang well-being ya, satisfaction, hope, optimisme dan happiness ya. Yang kita bahas pada saat ini ya, happiness ya. Jadi nah kalau zaman dulu ya, zaman Perang Dunia II itu kan ada namanya apa namanya klinik ya, psikologi klinik ya. Jadi klinik, jadi banyak orang depresi ya, perang karena perang. Jadi hal-hal orang yang stres, orang yang depresi. Nah itu namanya psikologi klinik ya. Tapi kemudian berkembang gitu ya. Kenapa kita harus fokus kepada yang kurang gitu dari kita ya? Padahal kita memiliki sesuatu yang positif gitu ya. Kalau kita bahagia, maka kita lebih kreatif, lebih produktif kan. Jadi kenapa nggak fokus kepada hal-hal yang positif tersebut? Maka lahirlah apa yang disebut positif psikologi ya. Jadi tidak mengesampingkan yang mental tadi yang masih kekurangan sakit mental dan segala macam, tapi kita fokus kepada hal-hal yang positif gitu ya. Jadi kita meningkatkan yang positif daripada untuk apa namanya ke arah mental tadi ya. Nah, ini yang disebut sebagai positif psikologi. Nah, menurut Aristoteles ya, happiness is the meaning and the purpose of life and the whole aim and the end of human existence. Ya. Nah ini karena ya ini Aristoteles filosofi ya. Nah kalau kita bandingkan dengan Al-Balkhi itu kan kita punya value juga kan. Jadi di akhirat itu lah kebahagiaan sejati gitu. Kalau di dunia itu ya tidak mungkin kita lepas bebas sama sekali dari ketakutan dan apa fear ya dan sadness gitu. Itu nggak mungkin itu ya. Jadi happiness itu secara definisi itu adalah emosi dari kebahagiaan ya, kegembiraan, ya, satisfaction. Jadi merupakan aspek dari well-being ya. Jadi kita manusia ya. Nah, ada seorang apa namanya saintis ya, ya, psikolog yang sangat terkenal yaitu Sonia Lubomirski. Jadi Sonia Lubomirski itu diberi dana ya, grant 1 juta US dollar untuk meneliti seorang yang bahagia gitu ya. Makanya saya kasih di sini definisi dari Sonia Lubomirski. Jadi happiness is the experience of joy, contentment, or positive well-being combined with a sense that one's life is good, meaningful, and worthwhile. Jadi ada di sini meaningful ya, ada meaningful ya. Jadi tidak hanya joy, contentment, positive well-being ya, tapi juga ada meaningful. Jadi meaningful itu kadang kita membutuhkan apa? Sacrifice. Jadi apa? Pengorbanan gitu ya. Nah, buku yang terkenal adalah The How of Happiness ya, Kak. Jadi bisa dicari juga ya. Nah, apa itu well-being ya? Jadi well-being itu is a state of happiness and contentment with low level of distress ya. Jadi ada aspek itu holistik selalu ya. Seperti Al-Balkhi itu kan nulis 2 buku. Yang pertama fisik, body, yang satu bagian adalah nafs. Karena tubuh yang sakit maka dia akan mempengaruhi jiwa ya. Jiwa yang sakit juga mempengaruhi apa namanya fisik gitu ya. Jadi dua-duanya itu sangat penting ya. Jadi ada yang karena stres dia kemudian menimbulkan penyakit ya seperti itu. Jadi
itu menjadi pendekatan yang holistik. Jadi ada physical dan mental health, ya. Kemudian quality of life, ya. Nah, kenapa setiap manusia kan memiliki definisi yang berbeda-beda ya. Makanya kemudian ditambahkan subjective well-being karena si A misalkan eh, eh, mempunyai definisi kebahagiaan itu seperti yang dia inginkan. Kemudian si B juga seperti yang dia inginkan ya, si B inginkan. Jadi itu berbeda-beda sehingga setiap orang itu dia akan berbeda ya kebahagiaan yang ada yang punya banyak uang, ada yang nggak perlu duit, yang penting adalah hidup yang tenang seperti itu ya. Jadi setiap orang memiliki definisi yang berbeda-beda. Nah, tapi secara umum ya, jadi secara umum kita harus eh, memenuhi ya dari basic dulu gitu ya. Jadi kalau basic sudah misalkan makan dan minum sudah bermasalah ya, gimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan gitu kan. Kemudian makan minum oke tapi tidak aman kehidupannya juga tidak mungkin juga gitu ya. Oleh karena itu Maslow itu memiliki hierarki kan. Jadi pertama adalah fisiologi ya kan. Jadi basic dulu nih makan, udara sehat ya, tidur ya kan. Kemudian safety security ya. Jadi hidup yang nyaman gitu dan aman. Kemudian ada love and belonging di atasnya. Kemudian baru self esteem dan self actualization ya. Jadi achieving your full potential ya. Jadi kalau kita nggak memiliki basic ya, gimana kita bisa mencapai ya full potensial ya nggak mungkin gitu ya. Nah ini ya secara teori ya. Nah karena kita hidup ini ya di family, di tempat kerja, ada lingkungan, maka portofolionya itu kebahagiaan itu ada 4 ya. Yang pertama ini menurut Arthur Brooks ya dari Harvard ya. Yang pertama itu adalah faith ya. Jadi faith itu keagama kita ya, kepercayaan kita, keimanan kita itu termasuk gitu ya. Nah, kemudian family family kalau kita hidup di keluarga ya, maka family ya, ya. Nah, kemudian apa namanya? Community dan friends ya. Kemudian meaningful work ya. Jadi itu 4 portofolio ya. Jadi di lingkungan ini kita harus eh, mengaplikasikan ya kebahagiaan itu ya. Jadi tidak hanya di rumah ya, tapi juga di kantor ya. Kemudian di teman-teman kita dan semuanya itu adalah komplement ya, saling melengkapi ya. Itu portofolio. Nah, komponen happiness itu ini menurut Arthur Brooks ya, yang dari Harvard itu. Itu ada enjoyment, satisfaction dan meaning ya. Ya, jadi ya, meaning itu berarti ketika kita apa ingin sukses ya kita memerlukan pengorbanan ya itu meaning ya. Nah, jadi happiness itu rumusnya ya menurut Arthur Brooks itu enjoyment plus satisfaction plus meaning ya. Jadi enjoyment itu apa? Jadi enjoyment itu tidak sekedar pleasure ya. Jadi kita kopi nih, saya menikmati kopi. Itu pleasure kan? Nah, itu enjoyment itu seperti itu. Tapi ada tambahan appreciation knowledge gitu ya. Jadi kalau kopi ini kopinya dari mana ya? Arabica atau Arabica gitu kan. Kemudian dia apakah kopi ini apa origin gitu. Kopi origin itu kopi satu origin aja misalkan Kintamani gitu ya seperti itu. Nah, cara gininya gimana? Grindingnya gimana dan segala macam. Jadi sehingga menimbulkan taste seperti ini gitu. Nah, itu knowledge ya. Jadi termasuk juga musik. Saya suka musik seperti ini. Tapi kalau dia tahu gimana ini musiknya seperti ini, jadi dia lebih mengapresiasi ya. Itu namanya enjoyment ya. Jadi tidak sekedar pleasure tapi ada nilai ilmunya di situ ya, appreciation dan knowledge ya. Nah, kemudian satisfaction, kepuasan nih gitu kan. Banyak orang yang nggak puas kan, semakin kaya dia nggak puas gitu ya. Makanya nanti di Sonya Lubermis itu ada yang namanya hedonic adaptation ya gitu ya. Nah, ternyata ada rumusnya itu satisfaction itu adalah what you have dibagi what you want gitu ya. Jadi kalau kita mau eh, satis eh, apa namanya satisfaction ya, istilahnya mau puas gitu ya, maka kita harus meminimalkan kan yang di bagian bawah kayak penyebutnya gitu kan. Maka rumusnya adalah I want what I have gitu ya. Jadi bukan yang I have what I want ya kan. Jadi ya, aku pingin apa yang saya ingin ya itu nggak terbatas gitu ya. Jadi kita harus meminimalkan yang di posisi yang di bawah ini ya, what you want gitu ya. Ya, jadi membatasi diri kita sendiri gitu ya. Jadi self control gitu ya. Kalau enggak ya kita nggak pernah puas gitu ya.
Ya, karena keinginan kita tak terbatas gitu ya. Itu ya satisfaction. Nah, kemudian meaning tadi ya, no pain no gain ya. Jadi kalau tidak ada pain ya tidak ada gain gitu ya. Seperti itu. Jadi paradoks gitu ya. Jadi happiness itu memerlukan sedikit ya unhappiness ya. Nah, filosofi itu ada dua tuh yang sebelum Masehi dan setelah Masehi. Nah, sebelum Masehi itu bahkan kebahagiaan itu kalau bisa meneglect ya sesuatu yang unhappiness gitu ya. Jadi dia pleasure aja gitu ya. Jadi kalau ada bahaya dia harus menghindar dan segala macam. Jadi itu yang filosofer sebelum Masehi. Nah, setelah Masehi itu ada juga dia memerlukan apa namanya tadi ya meaning ya. Jadi pengorbanan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang modern dia mengcombine gitu ya. Yang mengcombine. Jadi ada ada apa namanya pleasure tadi ya, yang pleasure dan juga ada meaningnya. Ada meaning ya. Dicombine ya seperti itu ya. Jadi eh, life satisfaction ya. Jadi seseorang itu yang kemudian menemukan ya. Jadi ya meaningful ya, high quality life dan segala macam gitu ya. Nah, kita masuk ke konsep flow ya. Jadi apa? Jadi ada eh, psikolog yang disebut yang namanya adalah Csikszentmihalyi ya. Mihaly Csikszentmihalyi ya. Jadi menemukan bahwa kebahagiaan itu ada komponen juga namanya flow gitu ya. Jadi flow itu adalah in zone ya. Jadi flow itu kalau kalau dalam atlet itu in zone ya. Jadi kita apa di mana tantangan itu ya. Jadi tantangan itu match dengan skill gitu ya. Jadi kalau misalkan seseorang itu sedang mengerjakan tesis, dia flow gitu. Seorang sedang memainkan musik, dia flow gitu ya. Jadi flow menikmati ya, ada enjoy di situ ya, enjoyable activity ya. Ya. Jadi flow itu di sini ya. Ini grafik yang dari Dr. Florian Becker ya untuk flow itu. Jadi di mana skill dan challenge itu match gitu ya. Kalau misalkan skill apa itu terlalu tinggi ya dibanding challenge itu dia bosen gitu ya. Ibarat kita sedang apa namanya naik mobil kemudian macet gitu ya. Itu bosen gitu kan. Nah, tapi kalau challenge-nya itu lebih besar dibanding skill itu kemudian anxiety ya, takut ya, stres ya. Jadi masalah yang kita hadapi di kantor misalkan itu lebih besar dibanding skill kita gitu ya. Kita tidak bisa troubleshoot gitu ya. Nah, itu stres ya. Tapi kalau dia imbang ya antara skill dan challenge itu itulah flow gitu ya. Sehingga kita kalau bisa menikmati ini ya, ya kita bisa menikmati apa yang kita lakukan gitu ya, enjoy gitu ya. Ada engagement di situ. Itu namanya flow ya, yang ditulis oleh Csikszentmihalyi ya tahun 1990 ya. Atau dalam dalam profesional atlet itu disebut sebagai in the zone ya. Jadi atlet itu kan dia harus training yang teratur ya kan. Dia harus menikmati ya, apa yang dilakukan ya. Kalau enggak dia ya nggak mungkin dia menjadi atlet profesional ya. Nah, jadi di sini ya, jadi flow itu dia bisa menimbulkan apa namanya kebahagiaan ya, dan kemudian dia bisa apa namanya produktif ya, creating a work of art ya, cooking a meal ya, participating in a sport. Nah ini flow ya, ya apa namanya dia ada bisa kontribusi ke dalam well-being and happiness ya. Jadi ini menurut studi ya. Jadi karena dia adalah reward intrinsik kan dari dalam kan. Jadi kalau kita bisa mendapatkan flow itu reward dari dalam ya. Kita bisa mendapatkan positive emotion. Oleh karena itu ya bagi para mahasiswa yang kemudian kekurangan flow ya cari itu, cari flow ini ya. Entah itu dia ke perpustakaan pusat atau ke tempat taman untuk belajar ya. Yang penting bagaimana cara bisa mendapatkan flow ini ya. Jadi kalau flow sudah dapat gitu, misalnya dalam mengerjakan sesuatu, mengerjakan tesis atau apa, teruskan gitu ya. Jangan di interrupt gitu ya. Ketika dia interrupt, misalkan dia kegiatan lain gitu, nanti masuknya lagi itu sulit gitu ya. Nah, ini ya, ini sangat penting sekali ya. Dan termasuk juga having fun juga membutuhkan flow gitu ya. Jadi kalau kita reuni dengan teman-teman kita atau dengan keluarga kita ya kan. Nah itu kita masukkan flow gitu ya. Jadi ada having fun kan bermain ya atau berkumpul dengan teman-teman ya. Ada playfulness ya, ada connection, ada flow.
Nah, itu true fun ya. Jadi jangan jangan sampai kita ketemu dengan teman-teman kita, kemudian kita bermain gadget gitu ya. Gadget ya, kemudian engagement kita ke gadget gitu. Sehingga kita tidak ada koneksi dengan teman atau ayah kita atau keluarga kita yang baru ketemu. Nah, jadi tidak ada itu namanya true fun ya. Makanya gadget itu juga menjadi toxic ya. Jadi harus dikurangi ya dalam hal ini ya. Jangan sampai kita terlalu ke dalam gadget gitu ya. Nah, kita masuk lagi teori lagi. Jadi Martin Seligman ya. Jadi Martin Seligman itu dia disebut sebagai father of positive psychology. Dia menemukan disebut sebagai PERMA ya. Apa itu PERMA? PERMA itu adalah positive emotion ya. E-nya itu engagement ya, R-nya itu relationship, M-nya meaning dan accomplishment. Ya, jadi ada yang sama ya kayak meaning kita udah tahu ya, relationship ya, hubungan dengan keluarga, dengan teman dan segala macam. Engagement ya kita engage ya, apa yang kita lakukan, kita mindfulness, kita apa namanya? Kita mengetahui, kita menikmati ya, engagement ya. Kalau misalkan kita lagi bertemu dengan teman kemudian kita main handphone berarti nggak ada engagement kan, karena dia ada distraksi gitu ya. Ya. Jadi positive emotion ya ini dan accomplishment ya, accomplishment apa yang kita bisa raih ya di situ ya. Ini menurut Martin Seligman ya. Nah, kita masuk ke Sonja Lyubomirsky ini yang menarik ya. Jadi Sonja Lyubomirsky yang tadi dapat 1 juta US dollar untuk meneliti ya. Kalau hasil penelitiannya ya beli bukunya itu The How of Happiness ya. Nah, ya, sebenarnya mengukur happiness itu tidak mudah gitu menurut Sonja Lyubomirsky ya. Jadi dia itu pesimis. Kenapa? Kenapa? Karena secara genetik itu seseorang itu bisa lahir tidak bahagia gitu ya. Ya. Jadi ada namanya set point ya, baseline dari happiness itu ya. Jadi kebahagiaan seseorang itu dia ada baseline-nya gitu. Nah, kemudian happiness is a lifelong trait. Jadi bukan sesuatu yang instan ya. Aku beliin Ferrari nanti aku bahagia enggak gitu ya. Jadi ada lifelong traits ya, ya perlu waktu gitu. Nah, kemudian hedonic adaptation ya. Jadi hedonic adaptation itu artinya apa ya? Kita punya life ini kan apa progress gitu ya dari misalkan SMA, kuliah gitu kan, belum punya pekerjaan ya. Kita biasa makan di warung Tegal misalkan ya kan atau di pinggir jalan ya kita menikmati gitu ya. Tapi ketika kita udah punya penghasilan, kita sudah mulai melangkah, oh saya makannya nggak mau di jalan ah kotor gitu atau tidak sehat misalkan makanya di restoran gitu. Restoran pun pilihan gitu kan seperti itu. Nah, tapi itu kemudian menjadi adaptation gitu, hedonic adaptation. Jadi kita udah terbiasa gitu ya. Ada kisah yang ada di buku The How of Happiness ini ya. Jadi seorang keluarga kecil ya. Keluarga kecil kemudian dia tadinya ngontrak gitu. Jadi nyewa di studio gitu ya, studio di mana eh, eh, kitchen kemudian tempat tidur, living room itu satu ruangan gitu kan, ya kan. Nah kemudian kan dia mungkin kuliah, kemudian kerja, kemudian karirnya meningkat, kemudian keluarga ini punya uang gitu kan, kemudian punya uang, kemudian beli di beli rumah gitu ya, bukan apartemen ya, di kompleks perumahan ya, yang kemudian ada gardennya ya kan, ada halaman belakangnya ya, halaman depannya, kemudian kebunnya gitu ya, ya. Ya, kemudian lebih luas, ada 4 kamar misalkan ya, tingkat gitu kan. Nah, ketika masuk situ, ya, dia kemudian lihat-lihat tetangganya gitu kan, rumahnya mirip-mirip gitu ya. Kemudian dia tetangga. Ternyata di tetangganya itu sama rumahnya, cuman ada kolam renangnya gitu, ya kan. Sehingga dia berpikir, oh, aku sedikit lagi sebenarnya aku bisa tuh kolam renang gitu ya. Jadi nggak puas gitu. Padahal kita kita lihat gitu historinya dia tinggalnya di kontrakan kemudian studio gitu ya. Jadi nggak pernah selesai. Jadi makanya material itu di sini ya, material itu tidak memberikan kebahagiaan yang sejati gitu ya, karena ada hedonic adaptation ini kita terbiasa gitu. Ketika seseorang membeli Ferrari, mungkin dia akan bahagia selama setahun gitu ya, nilai itu. Tapi kemudian jadi terbiasa gitu ya, seperti itu. Makanya kita kalau memiliki uang ya, antara pilihan misalnya kita beli experience atau material, ya kan. Kalau experience itu bisa lebih lama gitu ya. Misalnya kita traveling gitu ya. Kita travel ke tempat yang indah misalkan Raja Ampat misalkan ya. Ya, atau untuk training gitu ya. Kita belajar masak misalnya, bikin pizza misalkan ya. Atau bikin es krim gitu ya. Kita kita pakai uang itu untuk
ke Bolonya misalkan ya untuk bikin es krim gelato Italia misalkan. Nah, itu lebih nilai kebahagiaan itu lebih lama gitu dibanding dengan materi gitu. Ya, karena di materi itu ada apa namanya tadi hedonic adaptation ya. Nah, kita masuk ini ya. Jadi ada statistik yang ya kan diukur ya. Tadi kan ada apa namanya psikometrik ya yang saya attach di chatting ya. Misalkan ini nilai kebahagiaan menurut ini ya dihitung kita nilainya berapa nih 5,6 atau berapa gitu ya. Rata-rata berapa gitu ya. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi kebahagiaan itu ternyata itu ada 3 gitu ya. Jadi ternyata yang dominan itu adalah genetic set point ya. Ya. Jadi ada set point jadi genetik. Jadi seseorang itu tidak bahagia atau bahagia itu dari lahir itu sudah 50% gitu berkontribusi ya. Ya. Nah, lingkungan ya, lingkungan itu pernikahan ya, ethnicity ya, tempat tinggal ya kan, tempat kerja itu lingkungan ya. Ya. Itu berkontribusi cuman 10% ya, 10%. Ya. Tingkat pendidikan termasuk ya. Nah, ternyata yang nggak bisa kita kontrol itu dari sini itu ternyata cuma 40% ya. Jadi kalau 40% itu apa? 40% itu adalah intentional activities. Ya. Jadi action atau pikiran yang bagaimana kita bisa membuat kita bahagia gitu ya. Ya. Contohnya misalkan, kalau misalkan suami istri ya, hubungan suami istri itu adalah dalam keluarga itu adalah life circumstances ya, lingkungan ya. Tapi kalau istrinya kemudian atau suaminya sama-sama berusaha agar hubungannya harmonis ya, misalkan suaminya pulang membeli bunga atau istrinya kemudian memberikan kejutan, misalkan masakan yang suami suka atau pada hari ulang tahun dan segala macam ya. Jadi mau seperti itu yang diusahakan, nah itu masuk dalam intentional activities ya. Tapi kalau take for granted aku nanti nikah sama dia, aku bahagia. Nah, itu take for granted itu enggak itu cuma 10% ya. 10%. Nah, ini studi ini sangat sangat menarik ya. Oleh karena itu bahagia itu diusahakan ya. At least 40% gitu ya, 40%. Ya, nah, ini ya, jadi apa itu happiness set point itu yang genetika itu ya. Jadi itu adalah baseline ya. Kan tadi subjective well-being ya. Ya, yang pertama slide pertama itu subjective well-being karena setiap orang kan beda-beda ya. Subjective well-being ya. Nah, itu stable. Nah, nanti saya akan masukkan yang namanya the big five personality trait. Nah, ini karena apa? Karena berhubungan dengan genetika ya, genetika. Nah, contohnya apa? Extraversion, neuroticism. Nah, ini ya. Nah, ini menyumbangkan apa? 50% ya, 50% dari kebahagiaannya gitu ya. Kemudian life circumstances ya, itu termasuk apa? Marital status, income, ya, agama, ya kan. Nah, ini menyumbang 10% ya. Agama mungkin dari lahir Islam misalnya. Tapi kalau dia nggak berusaha gitu ya, nggak belajar Al-Quran ya kan, nggak memahami agamanya, nggak seperti itu ya. Nah, itu tidak, itu cuma 10% gitu ya. Jadi ada nilai usaha di sini ya, nilai usaha di sini. Nah, ini nih ya, intentional activity yang kita bisa usahakan itu sebesar 40% ya. Ya kan? Ya. Jadi pilihan seseorang ya, ya misalkan dia punya hobi misalkan atau dia punya hobi sport misalkan dia lakukan sport itu ya, exercising ya, atau dia kemudian kognitif misalkan training gitu ya, training ya, menambah ilmu misalkan, atau termasuk juga counting your blessing gitu ya. Jadi kita hitung nikmat Allah gitu ya kan, tak terhitung ya. Jadi kita hitung tiap hari apa yang apa blessing ya, mungkin ada apa namanya, ada orang yang apa memberi hadiah misalkan tiba-tiba ataukah teman kita yang lama mengunjungi kita gitu kan, atau dapat kartu pos misalkan, nah itu kita syukuri gitu ya, counting. Jadi counting your blessing itu termasuk juga intentional activity, atau kita volunteer ya, jadi volunteer untuk berbuat baik pada orang lain ya. Jadi ada yang menarik ya, salah satu dari self awareness gitu ya. Self awareness kan sebenarnya kita eh, apa namanya, entertain diri kita ya, self awareness gitu ya, self awareness ya. Nah, itu ternyata yang paling bagus adalah altruisme gitu. Jadi jadi kayak paradoks gitu ya, self awareness yang paling penting ya, berkontribusi kebahagiaan itu ada altruisme. Jadi
kita berbuat baik pada orang lain gitu. Altruisme ya bahasa ini ya psikologinya ya. Jadi ketika kita membuat bahagia orang lain, maka kita juga menjadi bahagia gitu ya. Ya. Jadi intentional activity itu membutuhkan usaha ya. Jadi bukan sesuatu yang given ya, sesuatu yang terjadi instan gitu ya. Jadi kita harus harus usaha effort gitu ya. Ya kalau mau bagian pasangan kita ya kita membeli bunga kan kita harus beli bunganya kita bawa ke rumah kemudian ya kan ya seperti itu ya. Termasuk juga altruisme tadi ya kita misalkan donasi gitu ya orang-orang anak yatim gitu ya yang membutuhkan gitu ya. Yang bencana kan dia kekurangan air dan kekurangan makanan kita berikan ya. Jadi membuat orang bahagia gitu ya. Oke. Nah, nah ini yang kenapa apa namanya bahagia dulu ya, sukses kemudian. Nah, ternyata orang yang bahagia ya hasil riset nih ya, hasil riset nih ya, ini kan riset has found ya kan that happier people are more likely to marry and stay married ya. Jadi orang yang bahagia itu ya itu menikah dan kemudian tetap menikah itu ya nggak bercerai gitu ya. Enjoy stronger social support ya, more satisfying social interaction ya. Jadi baik sama tetangganya, dengan teman-temannya, jadi disukai lingkungannya gitu kan. So greater creativity and flow yang tadi ya masuk lagi flow-nya ya, ya lebih kreatif ya, increase productivity and higher income. Jadi lebih kaya gitu ya. Salah satu sukses kan oh dia gajinya tinggi. Jadi itu orang kan bilangnya seperti itu ya, higher income ya. And have better mental and physical health. Ya, jadi ini ya hasil dari eh, apa riset gitu ya. Jadi orang yang bahagia itu flourishing ya. Jadi dia berkembang gitu ya. Ya. Jadi sehat mentalnya, sehat fisiknya ya kan. Kemudian tidak stres gitu kan. Kemudian social life-nya juga bagus gitu ya. Jadi kita perhatikan orang yang misal membunuh itu ya kan seperti yang terjadi baru-baru ini kan yang membunuh artis Mak Lampir itu kan. Orangnya katanya tidak pernah ngomong gitu kan, diam aja gitu segala macam. Jadi ada masalah gitu ya dalam komunikasi gitu ya. Dengan komunikasi dengan sekelilingnya gitu ya. Jadi ada masalah di social life gitu ya. Jadi ada yang di Amerika juga yang menembak itu dia orangnya introvert gitu ya. Seperti itu ya. Jadi saling pengaruh ya satu dengan yang lain. Nah, ini ada 8 ya riset show that happy people ini oleh Sonia Lubomirski. Yang pertama ya. Jadi they devote a great amount of time to their family and friends, nurturing and enjoying those relationship. Jadi orang yang bahagia itu eh, menikmati ya hubungan dengan keluarga dan teman-temannya gitu ya. Kemudian expressing gratitude ya, ya, ya tahu gratitude ya berterima kasih ya kan, seperti itu ya ada acknowledgement ya. Kemudian often the first to help others gitu kan. Praktis optimisme jadi selalu optimis about the future jadi tidak ada tuh anxiety gitu ya. Ya kalau kalau udah anxiety depresi itu dia sudah di bawah baseline kan ya. Dia udah di bawah baseline. Jadi harus ke profesional atau harus selesaikan dulu gitu ya masalah itu. Ya, kemudian savor pleasure and live in the present moment ya. Jadi mindfulness ya. Dia tidak hidup di masa lalu, depresi atau tidak hidup di masa depan atau anxiety ya. Make a physical activity a habit ya. Jadi ada nilai fisik di sini ya. Sport gitu ya. Jadi sport ya. Jadi kan balance gitu antara mental dengan fisik itu harus harus balance. Kemudian often spiritual or religious ya. Spiritual or religious. Jadi mempraktekkan agama dan dia kemudian menyelami nilai-nilai agama yang dianutnya gitu ya. Jadi nggak sekedar letterlek ada segala macam ya secara apa fisik ya, tapi kemudian mendalami hingga nilai spiritualnya itu masuk gitu ya. Kemudian committed to lifelong goals. Jadi hidup itu ada purpose kan, purpose atau meaning gitu ya. Jadi seseorang itu kenapa saya hidup di sini itu dia harus tahu gitu untuk apa gitu ya. Jadi itu kalau nggak ada itu ya nanti bisa apa namanya depresi atau putus asa gitu ya. Tapi kalau seseorang memiliki purpose dalam hidup itu dia akan lebih optimis ya. Nah, jadi last but not least, the happiest people do have their share of stress. Jadi bukan berarti orang yang happy itu tidak pernah stres ya atau mengalami krisis dan tragedi, tapi adalah rahasianya adalah ya
kekuatan ya. Jadi poise and strength they show in coping the face of challenge. Jadi ada resilience ya, ada resilience di situ ya. Jadi itu juga dimiliki oleh orang yang bahagia. Nah, kalau ada pertanyaan bisa dientrap ya. Nah, saya masuk ke 50% ya, jadi yang mempengaruhi kebahagiaan itu kan heredity. Nah, itu ada namanya the big five personality traits ya kan. Jadi apa itu the big five personality trait? Itu singkatannya adalah OSEANS ya. Jadi ASEAN itu udah dikompres gitu ya dari beribu-ribu emosi, kata-kata emosi di dictionary itu ya karena mirip segala macam itu dikompres ya sama biar kalau enggak kita susah mempelajarinya gitu kan. Nah, itu dikompres menjadi 5 ya, oceans. Nah, ini sifatnya itu adalah eh, permanen apa ya? Karena dia heredity ya, dia cenderung permanen ya. 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 Jadi itu adalah openness ya. C-nya itu conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Ya, kita bahas ya. Jadi openness itu apa? Jadi kita itu terbuka gitu ya, open mind gitu ya. Ya. Jadi ada orang yang prefer rutin ya. Dia ada yang kemudian orang yang dia terbuka gitu ya. Ya, open mind gitu ya. Jadi bisa oh caranya seperti ini, oh caranya ada cara lain yang lebih bagus lagi enggak gitu. Jadi dia lebih open gitu ya. Jadi nah, itu kalau dia nilainya, ini kan eh, psikometrik ya, jadi ada nilai minimal, ada nilai maksimal lah, kita ada di mana gitu ya. Ya, ya kalau dia orang lebih open, orang yang lebih tradisional ya berarti nilainya kecil. Orang yang lebih open gitu, ide-ide yang baru ya kan, terobosan-terobosan yang baru ya berarti nilainya tinggi gitu. Nah, C itu consciousness, jadi ya dia lebih rapih gitu ya, organize ya. Jadi ada orang yang mau travel ya dia siapin dulu ya kan dia apa yang dibutuhkan gitu kan jadi rapih gitu orangnya rapih jadi folder-foldernya misalkan ya kan pernah lihat nggak ada saya pernah ikut konferensi itu di Perancis tuh tahun lalu ya karena ini sekarang udah tahun baru gitu nah itu di desktop trainernya itu penuh dengan file gitu banyak banget gitu ya ya ada orang yang model seperti itu ada yang model rapih gitu ya. Nah, kalau yang consciousness itu berarti yang rapi ya dia rapih gitu. Kalau yang berantakan ya dia nilainya kecil gitu ya. Dinilai ini ya. Ya, conscious ya. Conscientious. Nah, extraversion ya kita tahu introvert ya kan, extrovert kan. Nah, kalau extraversion berarti dia lebih sosial kan. Kalau lebih sosial orangnya bergaul ya dia nilainya bagus. Kalau dia kurang bergaul ya nilainya kecil di sini ya. Karena dia, yang disebut bukan introversion ya tapi extraversionnya ya. Ya. Nah, kemudian agreeable. Nah, agreeable itu ketika kita bermain tim gitu ya. Kita suka counter nggak gitu kan? Kooperatif nggak gitu kan? Curiga nggak sama temennya gitu. Nah, kalau dia curiga nilainya kecil gitu kan. Tapi kalau dia trusting, helpful ya kan, ada apa namanya? Kalau nggak setuju kemudian ada akomodir gitu kan, ada pembicaraan. Nah, ya, itu nilainya tinggi ya, agreeable. Nah, kemudian yang terakhir adalah neuroticism ya. Jadi orangnya meledak-ledak nggak gitu emosinya gitu ya. Nah kalau dia meledak-ledak ya berarti nilainya tinggi gitu ya. Karena di sini neuroticism itu dia sensible ya, ya sensible. Kalau dia confident nilainya kecil gitu ya. Ya. Jadi ini Ocean ini menjadi yang tadi itu berkontribusi pada kebahagiaan 50% itu karena cenderung stabil gitu ya, cenderung stabil ya. Seperti itu. Jadi ya consider relatively stable over person lifetime ya. Mungkin bisa di apa namanya dipengaruhi dengan lingkungan tapi sedikit gitu ya. Termasuk dalam tadi 50% itu ya jangan fix ya karena ini kan ilmu sosial ya. Jadi kalau misalnya 50% genetik ya bisa jadi 49, 51 gitu ya. Seperti itu. Kalau 10% lingkungan ya bisa jadi 11%, 9% gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang fix ya kalau dalam hal ini ya. Ya. Ini ya, jadi itu digunakan ya di banyak bidang ya, termasuk psikologi, psikiatri, education, ya kan, employment setting, ya kan, dan segala macam ini. Oke, oke. Nah, saya masuk
konsep lain ya, jadi dari Islamic psikologi gitu ya. Jadi manusia itu kan tadi ya terdiri dari 5, ya kan? Ya, ada 5 hal. Nah, di sini adalah eh, yang difokuskan adalah bukan jasadnya ya, tapi aspek ruhnya, akalnya, ya kan? Nafs, tadi ada fitrah ya, akal tadi yang saya lupa nyebutin ya kan? Nah, kemudian di situ ada fitrah ya. Nah, jadi kita bagaimana kita bisa melakukan tasgiyatun nafs ya ke atas gitu ya kan? Jadi kan as- ruh ruh atau spirit itu kan dari itu divine ya, komponen divine itu pure ya, itu halus dan pure gitu ya. Nah, kemudian dia masuk ya ketika kita dalam proses kandungan gitu ya kan? Dalam kandungan itu ya sekitar 4 bulan ya, sekitar 4 bulan itu masuk ke ruhnya. Kan dia bercampur dengan jasad gitu ya. Kemudian dia menjadi nafs ya, menjadi nafsu ya. Nafsu itu ya manusia itu sendiri kan, self gitu kan, nafs gitu ya. Nah, nafsu itu karena dia udah bercampur dengan komponen bumi ya kan. Nah, ya jadi kan ada nafsu dan makanya disebut nafsu kan atau nafas gitu kan. Makanya kadang orang yang nggak hidup ya nafas sudah tidak ada gitu ya, nafs gitu ya. Jadi spiritnya apa ruhnya kembali kepada Tuhan gitu. Ruhnya jadi nafsunya sudah tidak ada gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa membersihkan nafsu ini ya kan. Nah, itu kita kembali ke fitrah gitu ya. Fitrah. Itu disebut nafsu mutmainnah gitu ya. Nah, tapi kalau kita terlalu nafsu kita, amarah kita ya. Oleh karena itu Nabi Yusuf ketika digoda sama Zulaikha itu kan dia tidak membenarkan dirinya sendiri juga kan. Karena apa? Ilan nafsan li amaratu bisu. Jadi ada nafsu amarah gitu, nafsu seksual ya kan nafsu itu. Nah, itu dia ke bumi itu ya, disebut jiwa yang lengah gitu ya kan? Nafsu al amaratu bilsu gitu ya. Nah, biasanya manusia itu di tengah-tengah gitu. Nafsu al-lawamah bisa ke atas, bisa ke bawah gitu ya kan. Kalau yang dia sudah dinasihatin tidak mau gitu main judi terus gitu ya atau minum minuman keras terus, udah dikasih tahu juga nggak ini udah nafsu al-amarah gitu ya. Udah sulit gitu. Tapi orang yang kadang minum minuman keras kemudian diingetin, dia mau kemudian dia mendengarkan segala macam ya kan. Kemudian dia menjadi nafsu lawamah gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau yang dalam konteks nafsu al bisu yang masih di bawah gitu ya, memperturutkan hawa nafsu, maka dia harus melakukan jihad an-nafs ya. Kemudian setelah nafsu al dia kemudian dia harus melakukan tazkiyatun nafs ya. Nah, sehingga tadi ya kok kebahagiaan sejati itu kan sebenarnya ketenangan hidup gitu ya. Dia mendapatkan ketenangan gitu ya. Kalau dia sudah mencapai fitrah gitu ya. Seperti itu. Nah, ini apa namanya banyak ini dari konsep dari psikolog ya termasuk dari Dokter Abdullah Rohman ini ya tentang bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan ya. Jadi fitrah ini ya tetap ya ruh tadi ya arahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nafsu yang ghaflah itu yang lengah itu ya ke dunia atau setan itu kemudian dia masuk ke situ gitu ya. Oke. Nah, ini ya jadi satu slide untuk sukses gitu ya. Jadi tadi ya perlu bahagia itu dia ternyata bisa menimbulkan sukses ya. Nah, itu dari Angela Duckworth itu dia memberikan disebut sebagai apa? Grit ya. Jadi kalau talent kali effort itu kan skill ya. Jadi skill itu talent itu kan bawaan lahir gitu ya, heredity lagi nih ya. Ya, heredity lagi ya. Jadi effort itu usaha ya. Jadi usaha. Jadi bahagia itu eh, 40% ya kita harus usahakan ya. Termasuk sukses juga kita harus usahakan ya. Jadi usaha ketika kita menerapkan dan punya talent kemudian kita usaha itu mendapatkan skill ya kan. Jadi skill. Nah, kemudian skill kali effort ya itu achievement ya. Jadi jadi effort itu 2 kali di sini ya. 2 kali. Nah, kenapa disebut grit? Grit itu artinya gigih gitu ya. Jadi Angela Duckworth itu psikolog di West Point ya. Jadi kadet untuk mendidik kadet. Ya. Ternyata kadet itu kan udah kader terbaik gitu ya masuk ke militer di Amerika gitu ya. Nah ternyata
udah mereka postur tubuhnya udah bagus segala macam, ternyata ketika intensif training itu banyak yang kemudian drop out gitu ya. Karena apa? Kurang gigih gitu ya. Gigih itu termasuk punya goal, punya purpose kan. Jadi goalnya, setting goalnya dia ada nggak, konsisten nggak gitu kan. Ya, jadi ketika dia nggak ada, ya effortnya tadi, ya walaupun dia talentnya bagus seperti apa ya, dia tidak akan mencapai achievement gitu ya, achievement ya. Jadi ini ya mungkin yang bisa disampaikan ya bisa disampaikan ya. Jadi nanti skornya bisa dihitung ya tadi ya, skornya bisa dihitung nanti, bisa eh, ya nanti, nah di situ ya nanti dihitung nih. Jadi kalau misalkan skor kita ya kan, ya jadi kan skor itu adalah rata-ratanya 4,5 atau 5,5 ya. Ya, jadi kalau adult itu berarti 5,6 ya. Jadi kita 5,6. Kalau kita di atas skornya 5,6, maka ya kita termasuk yang lebih bahagia dibanding rata-rata gitu ya. Jadi coba nanti tadi dicek ya skornya itu ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Ya, oke. Ada pertanyaan mungkin langsung bisa unmute ya, langsung bisa ini. Langsung bisa ditanyakan ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan langsung. Oke. Mungkin bisa tulis juga di sini. Oke. Oke, sebentar ya saya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas ada sedikit kesalahan tadi. Ya, Mas Ruri, bagus banget apa kontennya. Jadi ini membuat kita sadar bahwa ternyata material itu bukan salah satu faktor yang menentukan bahwa kita akan happy atau tidak, seperti itu. Jadi tadi saya sudah merangkum ada beberapa faktor yang sekiranya menentukan bagaimana sih kebahagiaan itu di dalam seseorang. Jadi ada di sini ada beberapa poin, yaitu kita harus bersosialisasi dengan keluarga, teman, maupun lingkungan sekitar. Kemudian yang paling penting juga kita harus bersyukur atas nikmat ataupun pencapaian sekecil apapun itu. Nah, terus kita juga lebih memprioritaskan untuk menolong orang terlebih dahulu, baru menolong kita di kemudian hari. Setelah itu optimis, dan kita hidup di masa kini. Jadi kan banyak tuh orang yang stres atau orang yang cemas, itu gara-gara mereka terlalu banyak mikirin tentang masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Jadi kita lebih realistis untuk hidup di masa kini. Kemudian kita juga jangan lupa olahraga karena pikiran yang sehat itu juga didukung oleh fisik yang sehat. Nah, di sini kita juga punya poin ibadah karena pada akhirnya sepintar apapun kita ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah, maka satu-satunya jalan adalah kembali kepada Yang Maha Kuasa yang di atas. Nah, terakhir kita harus memiliki tujuan dalam hidup sehingga kita tahu untuk apa sih kita hidup ini. Jadi tidak hidup asal hidup aja dari weekend ke weekend, kita nggak tahu mau punya purpose apa seperti itu. Nah, Mas Tasruri, saya ada mungkin dua pertanyaan ya dari saya dulu ya. Nah, jadi Ya, kan tadi itu ada mengenai satisfaction, yaitu tidak mengikuti hawa nafsu. Kalau bahasa sekarang itu tidak FOMO. FOMO itu artinya ikut-ikutan tren. Gimana sih supaya kita membentengi diri kita supaya tidak ikut-ikutan. Misalkan ada iPhone terbaru keluar, kita tuh ngebet banget pengen beli iPhone tersebut. Itu gimana Mas Ruri iya. tanggapannya? Ya itu ya tadi kembali ke apa? Hedonic adaptation gitu ya. Jadi kalau kita mengikuti hawa nafsu itu ya tidak akan selesai gitu kan. Kita bisa refleksi diri kita sendiri ya. Di masa lalu kita misalkan ngebet apa gitu kan, kemudian rasanya seperti apa gitu ya. Bisa juga refleksi gitu ya. Ya. Itu ada lagu Arab saya lupa ya.
Kunta Arfa, bukan Kunta Arfa ya. Jadi yang di video klipnya itu orang beli baju baru gitu, baju yang ngetren gitu. Masalahnya sama sama semuanya gitu ya. Jadi modelnya sama gitu. Jadi 1.000 orang pakai kayak seragam sekolah gitu ya. Jadi ya kita menjadi diri sendiri gitu ya. Jangan ngikut-ngikut orang lain. Kalau ngikut orang lain kan sebenarnya nggak keren juga kan, nggak unik gitu ya. Mm-mm. Ya itu ya di 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 lagu itu memang tentang FOMO tadi gitu ya. Kita jadi diri sendiri aja gitu ya. Jadi diri sendiri itu lebih lebih bagus gitu. Mungkin jawabannya itu aja sih. Jadi ya, tadi ya hedonic adaptation ya gitu ya. Ingat-ingat ya. Jadi Oh, oke. nah, Baik, baik. Terus kemudian juga kan orang itu ada baseline happiness ya, di mana 50%-nya itu dipengaruhi oleh genetik. Nah, ini sendiri juga bisa dihitung dengan menggunakan metode Ocean tadi ya. Nah, itu em, berarti apa kalau kita lihat kan di masyarakat tuh ada orang yang pemarah, ada orang yang penyabar, ada orang yang legowo dan lain sebagainya. Apakah ini sebuah ujian ketika kita dilahirkan dengan apa ya namanya? Dengan baseline happiness itu dengan tingkat yang rendah. Artinya kita harus punya effort yang lebih untuk membahagiakan diri sendiri. Kan di sisi lain ada tuh orang yang mudah marah, berarti ujian dia adalah menahan amarah. Apakah seperti itu, Mas Ruri? iya jadi itu personal ya. Jadi ya tadi kan five big personality trait gitu ya. Jadi eh, kalau sudah heredity itu ya sulit gitu ya. Cuma masalahnya kan nggak masalah marah. Yang penting jangan berlebihan gitu kan. Ya. Kalau anjurannya itu jangan marah, jangan marah, jangan marah ya. Ya, ya nggak ada solusi boleh marah, tapi jangan marah gitu ya. Karena itu untuk kebaikan kita sendiri gitu kan. Nah di neuroscience itu ada namanya amigdala gitu ya. Jadi pusat emosi gitu ya, amigdala gitu ya. Jadi amigdala itu pusat emosi kita gitu ya. Nah itu ada istilah namanya amigdala hijack gitu ya. Amigdala hijack itu ketika kita marah ya, kita marah kemudian kita nggak tahan gitu ya kan, nggak tahan ya kemudian hijack itu kan seperti pesawat di hijack gitu kan. Jadi amigdala hijack itu kita tidak bisa kontrol diri kita gitu. Kita lagi nyetir ya, kita lagi nyetir mobil ya kalau udah nggak dikontrol ya bisa bahaya gitu kan. Nah, itulah kenapa orang yang marah kemudian dia bisa membunuh orang gitu ya. Dia tiba-tiba ambil parang kemudian tusukin gitu. Karena dia udah nggak bisa kontrol itu. Dia menyesal kemudian ya setelah itu ya. Itu namanya amigdala hijack. Nah itu jangan sampai terjadi. Makanya dalam hadis Rasulullah itu kan kalau lagi marah kan harus beda posisi kan. Kalau lagi duduk ya dia berdiri ya kan. Atau enggak dia wudhu gitu kan. Ada ini ya kan ada tipsnya gitu ya. Biar dia meredakan marah gitu ya seperti itu ya. Ya, jadi harus berubah posisi gitu ya. Posisi dari dia tadinya ngapain terus kalau dia duduk ya dia berdiri. Kalau dia berdiri ya dia jalan atau apa gitu. Jadi ubah posisi atau enggak wudhu gitu ya sehingga bisa mendinginkan kepala gitu ya seperti itu. Ya, itu sih. Jadi kalau sudah genetika seperti itu ya yang jelas dia tahu setiap orang kan punya kelemahan ya. Ya dia tahu kelemahan dia sendiri ya dia harus cari tahu gimana cara solusinya gitu ya seperti itu. Tapi jangan Hmm. sampai tadi ya terjadi apa namanya ekstrim tadi ya amigdala hijack ya, sehingga dia tidak bisa Iya, kontrol sini ya. Jadi ada istilahnya ini, Jis, apa namanya ilustrasi gitu ya. Ilustrasi kita bandingkan batu ya, batu di bukit gitu ya. Kemudian ada menggelinding gitu kan, menggelinding ya. Ketika batu menggelinding itu lebih kita apa namanya lebih mudah kita menyetop di atas atau kita kira-kira di bawah, Jis, menurut Ajis? di bawah ketika sudah Nah, selesai menggelinding. di bawah. Nah, permasalahannya dia akan menimpa batu-batu lain dan kemudian efeknya avalang gitu kan. Oh Avalang itu gitu apa ya? ya. Nah, itu lebih sulit kan. Makanya titik Tubrukan. itu Hmm. juga marah gitu. Ketika marah, ketika bola baru datang, maka kita stop dulu kan. Jadi dia tidak akan membahayakan dan masih kecil gitu sehingga kita bisa handle gitu. Tapi kalau dia udah nggak kekontrol gitu, ya sulit gitu. Dia bisa Oh, damage gitu ya. Efek damage-nya lebih parah gitu. Ya jangan sampai kita, oke baik. ya kalau orang marah kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, nanti kan dia efeknya ini kan ke orang lain ya bisa ini ya bisa berantem, bisa ini saling bunuh juga gitu ya. Jadi sebelum Mhm. itu terjadi dari awal sudah di stop gitu. Itu
tadi ilustrasi tadi gitu ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Ruri untuk pertanyaannya. Nah, di kolom chat kita punya banyak banget nih pertanyaan. Banyak yang bilang materinya luar biasa bagus. Tapi sebelum kita datang ke pertanyaan peserta, kita pengen nih mengingatkan para peserta untuk mengisi daftar hadir di Google Form kita yang sudah saya sampaikan di chat. Nah, baik, di sini ada pertanyaan pertama dari Pak Septi ya. Terima kasih, materinya sangat bagus. Bagaimana cara membangun emotional resilience? Oke. Emotional resilience ya. Mm-mm. Oke. Mungkin saya coba jawab ya, resilience ya. Jadi eh, kita ada bagian tubuh kita ya, ya, namanya homoestatis ya. Jadi apa? Kalau seseorang itu normal gitu kan, jadi normal ya, itu kan dia rate bloodnya ya, detak jantungnya normal, gula darahnya normal, ya, segala macam gitu ya. Ya seperti itu ya. Jadi, nah kemudian ketika kita keluar dari situ itu ada masalah gitu ya. Jadi kita misalkan contohnya ya, itu ada misalkan rusa ya, rusa lagi makan rumput gitu ya. Lagi makan rumput ya. Nah, kemudian makin lagi makan rumput ya dia dalam posisi homeostatis kan, jadi dia normal, dia tenang gitu kan, detak jantung dan segala macam. Nah, tiba-tiba ada macan gitu ya, ada macan di situ. Nah, dia akan berubah tuh homeostatisnya itu, jadi detak jantungnya ini, jadi dia keringetan segala macam. Nah, itu ada dua pilihan kan, dia mau eh, fly ya, pergi apa istilahnya, atau fight gitu. Dia mau melawan atau dia pergi gitu, istilahnya melarikan diri gitu ya. Ya, dia melarikan diri ya. Nah, kemudian eh, ketika dia terbebas dari macan itu, ya kan, ya, dia terbebas gitu ya, nggak diterkam gitu ya. Nah, kalau kalau rusa dia tenang lagi, dia kembali ke homeostatis lagi gitu, homeostatis lagi, ya, homeostatis lagi. Nah, jadi dia kalau diukur tadi ya, apa namanya, detak jantung, gula darah dari si rusa ini dia tenang kembali gitu ya. Jadi dia normal gitu, dia makan lagi rumput gitu kan. Nah, permasalahannya manusia gitu. Kita ke arah manusia. Nah, manusia itu dia punya namanya neuron tadi kan ya. Neuron ya, ya, neuron. Nah, kemudian kalau dia dia kemudian di neuron itu kan ada namanya conscious dan subconscious gitu. Nah, yang nyetirnya lama ini ya, jam terbangnya lama kan, dia ketika dia nyetir dia bisa ngobrol, bisa macam-macam ya, bisa multitasking gitu ya. Karena apa? Karena yang bekerja adalah subconscious gitu ya. Karena neuron kita itu dia sebenarnya lebih bekerja eh, lebih banyak dibanding conscious kita gitu ya. Seperti itu. Nah, kita bayangkan kalau di feed neuron kita itu dengan hal-hal yang apa tadi, marah seperti itu tadi itu ya. Nah, itu ditumpuk kan, ditumpuk ya kan? Ditumpuk. Nah, kemudian dia akan menjadi masalah gitu ya. Ya, jadi menjadi masalah. Jadi karena manusia itu tidak seperti binatang ya. Jadi kalau binatang sudah tadi ya hilang hilang bahayanya, dia kemudian normal lagi. Cuma masalahnya kalau manusia itu disakiti misalkan 10 tahun lagi, bisa kadang dia masih ingat gitu, ya kan? Masih ingat gitu. Jadi masalah sepele 10 tahun lagi dia masih ingat gitu ya. Itu yang jadi masalah gitu ya. Jadi emosinya itu tidak seperti binatang. Jadi emosinya itu dia remain di situ gitu. Itu yang menjadi masalah kesehatan mental gitu ya. Ya. Nah, ini bagaimana cara membangun emosional resilient ya. Kemudian yang tadi itu ya. Jadi konsep-konsep itu ya, yang misalkan tadi kalau marah ya kemudian langsung eh, apa, cari cara bagaimana dia hilang marahnya gitu ya. Ditahan dari awal ketika datang ya. Jangan sampai batu tadi di atas itu dia stop dulu di atas bukit ya. Jangan sampai dia menggelinding kemudian dia kena batu yang besar lagi, dan nah itu sulit gitu ya. Ya. Nah, jadi ada emosi itu, ada kemudian akal kan di sini kan. Jadi akal itu kemudian seperti gajah itu kan, kalau kan gajah seperti emosi gitu. Kalau si orangnya yang apa namanya, orang yang di atas itu tidak bisa mengendalikan, dia akan ke kanan kiri dan kemudian merusak gitu ya. Jadi akal itu harus menjadi utama gitu ya. Jadi itu yang menjadi ini ya. Jadi emotional resilience itu harus dilatih gitu ya. Jadi dilatih ya.
Jadi oleh karena itu ada kisah ya kenapa ada sahabat yang kemudian ibadahnya sahabat Rasulullah SAW ya, ada sahabat yang ibadahnya biasa-biasa aja tapi dia masuk surga gitu. Orang heran kan, ada sahabat Nabi yang kemudian tidur sama dia gitu, penasaran gitu. Ternyata sholatnya biasa aja gitu ya. Sholat malamnya juga biasa aja gitu. Apa rahasianya ya? Ternyata dia sebelum tidur itu dia muhasabah gitu ya. Jadi ketika ada orang salah dia maafkan, ke dia orang ini dia maafkan. Jadi bersih gitu sebelum. Jadi tiap hari dia lakukan itu gitu. Jadi hidup dia lebih tenang dan lebih bersih gitu ya. Nah, mungkin kita bisa praktekkan itu gitu ya. Ya, ya. Jadi praktekkan itu sehingga kita setiap hari itu kita bersih gitu. Kita tenang gitu ya. Ya jangan sampai kayak tadi itu ya. Jadi 10 tahun yang lalu ini yang terjadi pembunuhan yang siapa tuh yang tadi yang saya sebutkan itu kan gara-gara tendanya ada di apa kebun kemudian itu masih diingat gitu kan. Ya jangan sampai kita punya masalah 10 tahun yang lalu masih masih ada ya sampai sekarang ya. Ya. Jadi kita harus hilangkan itu ya. Jadi kayak neuron-neuron kita itu bersih gitu ya. Neuron jangan sampai ada jadi kalau kita bersih jadi kondisi homeostatis gitu kita tetap terjaga gitu ya. Jadi glukosa dan segala macam. Jadi kita karena itu ada hubungan antara fisik dan mental. Itu mungkin Mbak Septi. eh, Oke. Mm-mm. Baik, terima kasih Mas Ruri. Kemudian ada pertanyaan lanjutan dari Bapak atau Ibu Aulia. Assalamualaikum. Saya memiliki fobia terhadap pesawat. Setiap kali akan terbang, 2 minggu sebelumnya pasti asam lambung saya naik dan saya susah tidur. Sedangkan saya pada saat ini tinggal di Jerman. Kalau mau mudik, mau nggak mau, pasti harus naik pesawat. Apa yang harus saya lakukan dalam hal ini? Terima kasih. ini agak mungkin bisa di skip untuk pertanyaan dari profesional ya mungkin Mbak Arum gitu ya. Jadi memang ini kalau udah seperti ini memang ada metodenya gitu ya. Seperti orang takut dengan serangga juga ada metodenya gitu ya. Ada metodenya justru dia diekspos gitu serangga itu kan. Ya nanti dia lama-lama dia nggak takut gitu ya. Ada metode itu mungkin standar dari psikiater atau psikolog ya. Ya. Jadi kalau yang seperti ini ya, ya mungkin bisa di buku Al-Balqi itu udah disebutkan juga sih yang masalah fear tadi itu ya solusinya ya. Ya, tadi ya. Jadi kalau takut dengan apa ya diekspos. Sama kayak tadi ya. Diekspos itu kalau saya sebutkan tadi yang fog gitu ya. Kan dia takut ya. Kalau dia nggak pernah jalan si orang Badui itu si orang Badui itu tidak pernah jalan ya dia akan selamanya takut gitu ya. Tapi begitu dia jalan ya kan begitu dia jalan kan dia tahu oh ini cuman air gitu kan. Jadi dia harus expose gitu. Memang dia harus front front gitu kan. Ya, jadi nah mungkin eh, kalau saya nggak tahu nih statistiknya itu Mbak Aulia apakah selalu seperti itu gitu kan. Padahal kan sudah pernah naik pesawat gitu ya, sudah sering gitu ya. Apakah itu nanti intensitasnya berkurang atau tidak gitu ya. Ya. Kalau seperti ini mungkin kalau misalkan tidak membantu gitu ketika dia sering berpergian, nah itu ke profesional gitu ininya, solusinya gitu ya. Mungkin dia ada solusi lain bagaimana cara mengatasi ini gitu ya. Gitu ya. Mungkin sih itu sih jawaban saya gitu Baik. ya. Mudah-mudahan menjawab ya dan semoga Mbak Aulia, Ibu Aulia tidak apa namanya tidak memiliki rasa takut lagi terhadap pesawat atau terhadap ketinggian. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Ratna. Izin bertanya, tadi kan disebutkan bahwa untuk sukses kita harus bahagia dulu. Nah, sekarang saya memiliki pengalaman yang kurang baik. Apakah pengalaman kurang baik itu bisa saya jadikan cambukan untuk saya menjadi sukses gitu. Jadi ini agak terbalik gitu. Ya, ya ini jadi saya mengambil ini ya. Jadi apa inspirasi dari Sonya Lubemeski gitu ya. Dari hasil riset dari Sonya Lubemeski itu ternyata orang yang sukses itu dia bahagia gitu. Jadi orang bahagia itu kedepannya dia sukses gitu ya. Bukan kebalik gitu ya. Jadi orang sukses dulu baru bahagia. Karena eh, kondisi mental mental state itu sangat penting sekali gitu ya untuk seseorang itu sukses gitu ya. Artinya sukses itu ya dia bisa menjalani kehidupan di keluarganya, di pekerjaan gitu ya. Nah, tapi di sini juga sukses itu tadi kan ada meaning gitu ya. Jadi ada
ada meaning itu artinya kan untuk mendapatkan sukses seseorang juga harus effort kan, harus ada berkorban gitu ya. Jadi ya berkorban. Jadi ada seperti itu. Termasuk juga tadi saya sebutkan grit gitu ya. Ya. Jadi grit ya. Jadi beda pengorbanan di dalam hal ini adalah em, bagus gitu. Jadi terutama resilience gitu ya, resilience dan tadi ya grit gitu. Grit itu kan gigih ya. Kenapa kenapa effort itu dimention dua kali. Nah, kemudian kali ya di sini ya perhatikan ya rumusnya kali ya bukan tambah ya. Artinya kalau effortnya nol ya, effortnya nol ya kemudian skillnya juga nol kan karena kali nol misalkan talentnya tinggi tapi dia nggak ngapa-ngapain gitu nol ya effortnya ya dikalikan ya jadi nol ya dia nggak punya skill gitu ya apalagi ya achievement gitu ya. Nah, jadi eh, kalau kesulitan dalam hal ini adalah pengorbanan ya memang itu diperlukan gitu ya untuk sukses gitu ya effort itu termasuk flow itu kan untuk mendapatkan flow itu harus harus ada gitu dan untuk sukses itu ada lagi namanya deliberate practice gitu ya kalau kita kita ngikutin aja misalkan formula yang atlet gitu atlet kan dia harus training reguler dia harus apa namanya deliberate practice ya jadi misalkan kita lari gitu ya lari dihitung waktunya gitu kan nah, itu repetition nanti atau misalkan beban ya jadi bebannya berapa? Misalnya hari ini 25 kilo gitu kita angkat, ya repetition, nanti ditambahin lagi, ya kan? Nah, repetition lagi. Tapi kemudian waktunya juga dihitung gitu ya. Jadi ada measure gitu ya. Jadi nanti dia akan lihat progresnya itu ya, jelasnya. Termasuk untuk sukses itu adalah deliberate practice ya, deliberate practice gitu ya. Jadi misal untuk bikin pot gitu ya, dia mungkin pertama gagal, diulang lagi, challenge-nya kemudian ditambahin, kemudian repetition challenge-nya tambahin lagi seperti itu. Jadi memang harus harus sulit dulu gitu. Kita harus ada usaha di situ ya. Kalau yang dimaksud dengan usaha seperti itu ya itu penting gitu, perlu gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi sukses nggak mungkin tanpa tanpa kesulitan itu nggak mungkin gitu. Itu sih Jis mungkin bisa ditanyakan lagi ada apakah menjawab. Iya, mudah-mudahan menjawab ya Ibu Ratna. Mm-mm. Jadi mungkin di sini pengalaman buruk itu dijadikan sebagai motivasi, tapi bagaimana kita cara memperbaiki diri sendiri itu harus bahagia gitu ya Mas Ruri. Jadi supaya kita bisa fokus terhadap tujuan kita gitu. Karena kalau kita emosi atau kesel terus, mungkin tujuan akhir kita tidak akan tercapai seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan nih dari Ibu Fitria. Nah, Ibu Fitria bertanya, em, bagaimana salah satu kunci bahagia yang disebutkan adalah mengenali diri sendiri melalui genetik kita. Nah, bagaimana sih cara mengetahui level osean diri kita sendiri? Apakah ada tes yang harus diambil untuk mengetahui nilai-nilai osean tersebut? Ya, saya rasa ada ya psikometriknya ya, karena itu dia ada nilai minimal dan maksimal kan. Terus ada nilai tengah, sama kayak yang contoh yang tadi kebahagiaan itu kan. Ada itu Mbak Fitria. Mungkin bisa diceknya. Nanti kalau saya ketemu saya bisa ya Hmm. kita mungkin diisi itu apa namanya formnya ya. Jadi nanti ada tracknya ya. Jadi kalau ada saya dapat. Saya cuman tadi memberikan tes yang happiness saja yang Sonya Lubermeski aja ya. Ocean saya nggak kasih tadi ya. Tapi saya rasa tes osean juga ada yang gratisan di Google ya, Mas ya? Mm-mm. Ya, Mm-mm. mungkin bisa kalau ada linknya langsung dikasih aja, Gis, kalau itu, Oh kalau iya. ketemu ya. Mm-mm. Ya, baik Ibu Sari mungkin saran terbaik Ibu Sari mohon maaf Ibu Fitria mungkin sarannya sekarang mungkin bisa dicari tes OSCEN ini di Google seperti itu. Nah, baik ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Sari. Assalamualaikum Pak, gimana sih cara saya memberitahukan kepada anggota keluarga saya yang lebih tua sehingga dia tidak boros atau tidak FOMO gitu. Iya, tapi itu FOMO, Gis. FOMO Saya itu lupa. ikut-ikutan trending ya. Itu Nggak ada takut ini ya, nggak ketinggalan dia zaman, sebenarnya kurang lebih seperti itu. nggak ada ini ya singkatannya apa gitu ya. Ada, tapi saya lupa. Oke. Coba saya cari dulu ya. Itu FOMO. Iya, ya mungkin secara Fear of tidak missing langsung bisa out. juga misalnya memberikan materi gitu kan, atau bisa jadi beliin bukunya Sonya Lubemeski kemudian kasih gitu ya kan, nggak secara langsung ngasih tahu gitu ya, seperti itu ya. Jadi
kita apa berlebihan ya, 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 tidak berlebihan dalam spending ya. Jadi yang penting itu kan ada manfaatnya ya. Kita spending tapi ada manfaatnya gitu, ada nilai barokahnya gitu ya, yang kita keluarkan gitu ya. Jadi mubazir artinya yang nggak ada manfaatnya mungkin kita beli gitu ya, seperti itu. Ya, mungkin sih saran saya seperti itu sih. Jadi kalau nggak, Oke. kadang-kadang kalau kita salah memberikan nasihat gitu, apalagi orang yang lebih tua kadang kan salah menerima gitu ya. Jadi bisa juga lewatnya lewat yang lain gitu ya, lewat misalnya dikasih buku gitu kan, atau buku sesuatu yang di situ ada nasihatnya, kemudian dia secara tidak langsung dia bisa memahami gitu ya. Gitu. Siap. Baik, ini kita ada dua pertanyaan lagi. Mungkin kalau masih ada waktunya, Mas Rudi, Iya, boleh ya? ya, Mm-mm. silakan. Baik, ini dari Ibu Chavia Zagita. Em, Assalamualaikum, izin bertanya. Sebagai seseorang yang cenderung tinggi dalam neurotosisme dan lebih introvert, gimana sih cara supaya saya bisa menemukan kebahagiaan? Nah, bagaimana juga cara mencari perbedaan kebahagiaan antara orang ekstrovert dan juga introvert? Oh gitu. Jadi, sepertinya beliau ini orangnya introvert gitu, agak Iya. tertutup. Nah, kalau yang tadi, kalau kita baca ini ya, yang di slide ini ya, itu kan masuk, eh, entah dia itu introvert atau ekstrovert, itu kan masuk genetika 50% ya. Ya, Mm-mm. jadi nggak masalah gitu ya. Jadi 50% ya Bu Chavia ya. Nah, itu kan di intentional activities itu kan di luar 50% itu. Kalau menurut Sonya Lubomeski ya. Ya, jadi intentional activities itu di luar introvert, ekstrovert gitu ya. Jadi kalau misalkan seorang yang introvert ya, ya dia cenderung sendiri atau punya circle yang terbatas ya, cari intentional activities ya. Intentional activities itu kan bisa hobi, bisa apa yang kemudian dia suka gitu ya. Yang 40% itu kan di luar 50 ya. 40% yang cari yang 40% itu yang sesuai dengan dirinya sendiri gitu. Atau dia mungkin desain grafis atau bisa apa menggambar kartun atau apa yang produktif itu atau menulis buku apapun yang ya, atau enggak dia belajar gitu kan, belajar misalkan online ya. Ya, ya. Jadi banyak ya. Jadi untuk ada beberapa aktivitas aktivitas yang mungkin cocok untuk introvert gitu ya, yang 40% itu. Jadi cari yang 40% ya. Nah, jadi antara yang tadi yang genetik itu ya, ekstrovert atau introvert itu nggak masalah, itu ada di 50% ya. Di luar 40% yang intentional activities. Jadi bisa fokus yang di merah ini ya, intentional activities. Itu sih yang bisa saya ini ya. Baik. Nah, ini terakhir ada pertanyaan dari eh, Ibu Triska ya. Nah, ini izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa bahagia dulu, kemudian kita akan sukses. Nah, tapi gimana nih caranya move on dari kecewa dan juga rasa sedih mendapatkan apa yang kita perjuangkan selama ini? Wah, jadi ini mungkin masih hidup di masa lalu ya, Mas Ruri. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus, terutama buat yang teman-teman yang masih mencari jodoh, mungkin sering patah hati dan move on. Ya, ini juga boleh dijawab sekalian, Mas Ruri. Ya, jadi apa? Kenapa konsep mindfulness sangat terkenal gitu ya? Jadi hidup at present ya, hidup saat ini gitu ya. Artinya apa yang eh, kita hadapi saat ini ya kan? Ya, jadi artinya apa? Kita tidak hidup di masa lalu gitu kan. Ya. Jadi kalau kalau masa lalu itu makanya kenapa solusi tadi udah sebutkan sama Aziz itu move on gitu kan, move on gitu. Jadi apa yang berlalu ya sudah, ya kan? Karena apa? Kata energi kita itu masih diperlukan untuk menjalani hidup ya kan ke depan gitu ya. Ya, ke depan ya. Jangan sampai kita terbelenggu ya ke di masa lalu. Itu ada quote yang bagus dari Ali bin Abi Thalib gitu ya. Jadi seseorang yang apa hidup di masa lalu, jadi kemudian dia sedih karena hidup masa lalu, jadi kemudian atau dia hidup di masa eh, yang akan apa anxiety, terlalu anxiety ya di masa
akan datang gitu ya. Ya. Nah, itu udah ada quote-nya gitu ya. Dan itu quote-nya mirip juga yang dari Dalai Lama ya, seperti ya. Nah, saya bacakan dulu ya. Ya, jadi mungkin eh, Ali bin Abi Thalib ya. Ini bahasa Inggrisnya ya. Nanti saya bahasa Indonesianya ya. How strong and foolish is man, ya. He loses his health in gaining wealth. Then to regain health, he wasted his wealth. He ruins his present while worrying about his future, but weeps in the future by recalling his past. He lives as though death shall never come to him, but dies in a way as if he were never born. Ali bin Abi Thalib ya. Ya. Betapa aneh dan bodohnya manusia, ia mengorbankan kesehatannya dalam memperoleh kekayaan. Ya. Kemudian, untuk mendapatkan kembali kesehatannya, ia menyia-nyiakan kekayaannya. Ia menghancurkan masa sekarang sambil mengkhawatirkan masa depannya, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya. Ia hidup seakan-akan kematian tidak akan pernah datang kepadanya, tapi mati seolah-olah ia tidak pernah dilahirkan. Ya, itu udah diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib ya. Jadi jadi menggambarkan ya seorang itu kerja keras gitu kan, biar biar kaya gitu, sampai dia kemudian lupa tidur, lupa makan ya, kemudian dia sakit, akhirnya tabungan kekayaannya itu habis untuk bayar rumah sakit kan, ya kan? Jadi dia hartanya kemudian dipakai untuk mengobati ini kan sakitnya. Ya, tadi kemudian dia hidup ya, dia menghancurkan masa sekarang sambil mengkhawatirkan masa depan. Jadi anxiety ya. Jadi kalau anxiety kan dia tidak bisa ngapa-ngapain kan biasanya kan. Karena energinya itu terkuras anxiety ya. Ya. Tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya. Jadi dia menangis karena kesedihan di masa lalu ya, mungkin patah hati, ada yang kekecewaan, ada yang ditinggal yang dicintai ya kan seperti itu ya. Nah, jadi itu apa namanya? Itu ya kondisinya ya. Jadi ya solusinya ya kalau bisa ya lupakan apa yang udah terjadi ya. Ya ya yang terjadi ya sudah terjadi gitu kan, udah berlalu gitu ya. Yang kita pikirkan adalah masa depan gitu ya. Artinya masa depan ya kita at present ya, kita hadapi at present apa yang terjadi saat ini gitu, atau mindfulness gitu ya. Jadi seperti itu ya. Dan kemudian banyak berdoa ya tetap ya. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kekuatan gitu ya. Tapi yang jelas kita harus aware gitu ya. Itu menjadi masalah gitu ya. Ya, masalah. Ya tadi kan manusia itu tidak seperti rusa yang saya gambarkan tadi kan. Ke rusa macannya hilang dia tenang lagi, dia makan rumput lagi. Tapi manusia itu ya, masalahnya 10 tahun yang lalu dia masih ingat ya. Permasalahannya kita ada neuron yang di otak kita yang kemudian kita fit ya. Kita fit ya. Ya, kalau fitnya itu negatif ya, kita kemudian menjadi negatif gitu pikiran kita. Tapi kalau fit positif ya, jadi neuron dari itu dibikin dengan fit positif ya, berpikiran positif ya berpikiran positif. Nah itu juga dianjurkan dalam agama kan, kita kan nggak boleh apa berpikiran negatif pada tetangga kita. Di Al-Hujurat itu kan banyak tuh eh, nasihat-nasihat seperti itu gitu kan. Berprasangka Hmm. buruk itu tidak boleh gitu kan, dan segala macam, karena memang penting gitu ya, karena neuron kita itu justru subconsciousnya itu lebih bekerja dibanding consciousnya. Makanya orang bilang kok otak kita cuma 10% yang dipakainya. Iya, kalau conscious iya kan, tapi subconsciousnya kan lebih hebat gitu. Kita kita nyetir, kita bisa ngobong, kita bisa nelpon, bisa macam-macam, bisa makan lagi, bisa minum, bisa paralel gitu ya. Kok bisa Luar gitu? biasa. Iya, iya karena kekuatan dari subconscious gitu ya. Hmm. Baik, mungkin saya mau menambahkan sedikit. Jadi kan seperti yang disampaikan Mas Ruri tadi di slide-nya itu ada 8 faktor kebahagiaan. Salah duanya adalah tujuan dalam hidup dan juga olahraga. Dan olahraga ini sangat penting sekali, terutama mungkin kalau saya boleh ngasih masukan, em, jogging ya, karena kalau saya baca jogging ataupun lari itu dapat mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan gitu. Jadi hormon-hormon overthinking itu akan insya Allah akan pudar atau akan hilang seperti itu. Jadi lebih menyibukkan kepada kegiatan fisik. Kemudian jangan sampai kita juga apa namanya karena sedih berlarut-larut di masa lalu, kita sampai lupa dengan tujuan hidup. Jangan sampai kita sudah kehilangan masa lalu, tapi kita kehilangan juga masa depan. Seperti itu. Iya.
Jadi terima kasih banyak untuk Mas Ruri dan juga para peserta untuk segala pertanyaan dan pemaparannya yang luar biasa. Ah, ah. Kami mohon maaf apabila ada Oke. kesalahan karena Ya. keterbatasan waktu, maka kami akan tutup. Apakah ada kata terakhir, Mas Ya, Ruri? mungkin yang nggak bisa dijawab ya tadi ada apa itu hadis Minderweg Kites kompleks. Nah, Minderwertigheid mungkin bisa kompleks, iya. ditampung ya nanti ketika apa Mbak Retno bisa insya Allah ya ke depan ya nanti bisa di kita tanyakan kembali gitu ya ke profesional ya psikolog ya. Mungkin ya terima kasih banyak ya atas Hmm. pertanyaannya dan antusiasmenya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat berweekend, teman-teman sekalian. ya terima kasih banyak.